Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar rekan-rekan semuanya? Saya harap kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya sebagai moderator akan membacakan tata tertib kita pada malam hari ini. Ya, tata tertib seminar online. Yang pertama, peserta join link Zoom 30 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, link Zoom akan ditutup pukul 19.00. Yang ketiga, e-sertifikat akan dibagikan bagi para peserta yang mengikuti seluruh rangkaian acara dan mengisi kuesioner yang akan diberikan oleh panitia. Link kuesioner sebagai absensi peserta seminar online akan dibagikan pada saat acara berlangsung di kolom chat Zoom. Bagi yang streaming di YouTube mungkin nanti akan disebar di grup peserta. Peserta diharapkan bertanya kepada narasumber melalui kolom chat atau mengetik "saya ingin bertanya" spasi nama, spasi instansi jika ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, dan akan mengajukan pertanyaan secara langsung setelah diperbolehkan oleh MC. Aturan keenam, peserta dianjurkan menyalakan kamera dan mematikan suara selama kegiatan berlangsung. Di akhir sesi akan dilaksanakan foto bersama. Diharapkan peserta menyalakan kamera saat sesi ini. Akan ada door prize berhadiah yang akan dipaparkan saat acara berlangsung. Peserta diharapkan mengikuti acara dari awal hingga akhir agar dapat memahami materi dan sudah memfollow Instagram WK Pet Animal agar mendapatkan door prize. Bagi yang tidak memfollow akan dianggap gugur. Door prize akan memiliki 2 pemenang. Pertanyaan paling bagus yang akan dipilih langsung oleh pemateri kita pada malam hari ini. Note, mohon tidak meninggalkan grup WhatsApp sebelum e-sertifikat dibagikan. Dan dimohon untuk tidak menyebar link Zoom karena link Zoom hanya bagi yang sudah terregistrasi. Terima kasih atas pengertiannya. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menghadiri webinar Therapeutic Dermatological Skincare for Cat yang diselenggarakan oleh Minat Profesi Pet Animal Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Sebelum kita memulai acara, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran webinar kita pada malam hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Teman-teman yang memiliki hewan kesayangan pasti tahu ya cara merawat kulit hewan-hewan kesayangannya. Kali ini kita akan mempelajari tentang tips and trick melakukan terapi penyakit kulit dengan benar. Semua itu akan dibahas oleh narasumber kita pada malam hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke acara kita selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Pelaksana kepada Ken Soraya. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
Saya Ketua Pelaksana acara webinar. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ketua Umum WPA Kak Catur Prasetyo, Gubernur BEM, dan dari perwakilan Ormawa yang lain. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada yang terhormat pemateri webinar yaitu Dr. Siti Gustiningrum. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta acara webinar WPA kita pada hari ini yang telah mengikuti acara ini sampai selesai. Sekian dari yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Pelaksana kita. Selanjutnya, sambutan kedua, sambutan dari Ketua Umum Minat Profesi WK Pet Animal kepada Catur Prasetyo, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atau yang mewakili, yang terhormat, Pembina Minat Profesi WK Pet Animal, dan yang saya hormati, Dr. Hewan Siti Gustiningrum, yang telah bersedia menjadi pembicara pada webinar malam hari ini. Serta yang saya kasihi dan saya sayangi, para undangan, serta para peserta webinar sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dengan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman panitia yang telah membuat kegiatan webinar ini dengan baik walaupun melalui video conference. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para undangan serta peserta yang telah menyempatkan hadir di webinar ini. Tema malam ini yang kita bahas yaitu mengenai terapeutik dermatological skincare for cat. Nah, mengapa sih kita mengambil tema yang ini? Itu karena berawal dari kegelisahan kami akan banyaknya gangguan pada kulit kucing yang sering kita jumpai, baik itu kucing-kucing di jalanan ataupun pada kucing-kucing yang kita pelihara. Maka dari itu, kita semua harus tahu apa saja sih penyakit-penyakit pada kulit kucing dan bagaimana cara pencegahan serta pengobatannya. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak bersama yang akan disampaikan oleh pembicara kita pada malam hari ini. Jadi, saya harap untuk para peserta dapat mengikuti webinar ini hingga akhir acara. Sekian sambutan singkat dari saya. Semoga webinar ini dapat bermanfaat ke depannya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Umum Minat Profesi WK Pet Animal. Sambutan selanjutnya akan diberikan oleh Ketua BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya kepada Saudara Muhammad Afia. Disilahkan. Cek kedengar. Ya. Yang terhormat Dr. Hewan Siti Gustiningrum, yang terhormat kepada Ketua Minpropet Animal, yang terhormat kepada jajaran panitia serta para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin yang kami banggakan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan pembicara yang telah mempersiapkan acara yang bermanfaat ini dengan baik. Oleh karena itu, walau dilaksanakan secara daring, peserta diharapkan fokus untuk mendengarkan materi bermanfaat yang akan disampaikan. Para hadirin sekalian, kita tahu bahwa kucing adalah salah satu
hewan peliharaan yang paling banyak dipelihara di Indonesia. Oleh karenanya, mempelajari terapi perawatan kulit kucing akan sangat berguna untuk diterapkan saat kita sudah menjadi dokter hewan praktisi, terutama yang terjun di bidang pet animal. Dengan banyaknya permasalahan kulit kucing, maka momen ini sangat cocok untuk mempelajari bagaimana cara kita menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Saya harap peserta nantinya selain fokus, namun juga aktif bertanya untuk menggali informasi lebih dalam. Mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, saya ucapkan untuk Ketua BEM FKH WKS. Baik teman-teman, 1 kedokteran hewan. Pada tahun 2013 hingga 2017 di IPB University, jenjang pendidikan S3 Kesehatan Masyarakat Veteriner. Pengalaman beliau di dunia hewan kesayangan, tahun 2019, klinik hewan Rumvet sebagai dokter hewan praktisi. Pada tahun 2019, Iruka Grooming School sebagai dokter hewan praktisi. Pada tahun 2018 hingga 2019, PT Sistar Indonesia sebagai technical advisor untuk obat dan pakan hewan besar dan kecil. Pada tahun 2016 hingga 2018, klinik hewan Starvet sebagai dokter hewan praktisi, dan pelatihan yang telah beliau ikuti, pelatihan pertama Quality Management System ISO 9001 2015, pelatihan kedua Audit Internal ISO 19011 2018, pelatihan ketiga ISO 22000 2018, pelatihan keempat AMDAL, pelatihan kelima Pet Animal Nutrition, dan pelatihan keenam adalah Next Generation Sequencing. Baik, narasumber kita sudah hadir bersama kita semua. Dokter hewan Siti Gustiningrum akan memaparkan materi selama 1 jam, disusul dengan sesi tanya jawab selama 30 menit. Dan baiklah, silahkan kepada dokter hewan Siti Gustiningrum untuk memulai materinya. Terima kasih Bu Moderator. Suara saya kedengaran dengan jelas tidak? Terdengar jelas, Dokter. Dengar. Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Dokter. Lama ya nggak ketemu ya ampun. Ini dari UWKS aja, atau dari kampus lain atau gimana? Halo? Ersya? Ini peserta kita ada dari luar WKS, Dok. Gitu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya yang berkenan ya hadir pada secara virtual ya di seminar online kita ini. Saya senang sekali bisa sharing sama teman-teman semuanya ya. Terutama ini memang bidang yang kebetulan saya geluti ya, di pet animal. Saya juga waktu seumuran kalian juga di divisi hewan kesayangan seperti itu. Dan senang sekali saya bisa sharing hari ini, malam ini ya, dengan kalian terkait dengan tema yang saya bawakan. Saya coba share screen dulu, sebentar. Windows. Ya. Sorry.
Sorry. Gimana sih cara yang kecil-kecil amat? Bentar ya. Jadi nggak apa-apa, gedein aja. Maksud saya tuh nggak usah gede-gede amat. Ya deh, ya baiklah. 1 jam ya, lama juga ya. Padahal ya saya coba deh ya, saya ceritakan terkait dengan ya malam ini terkait dengan pendekatan terapi ya penyakit kulit pada hewan kesayangan, terutama malam ini kita bahas tentang kucing ya. Jadi kalau misalnya kita kan taunya kalau mengobati itu pakai obat oral seperti itu ya. Tapi ada juga yang disebut dengan topical treatment. Jadi dia tidak bersifat sistemik tapi langsung pada lesionya seperti itu. Ini mungkin ada yang dari non kedokteran hewan, Kak Ersya? Halo Ersya? Tidak ada dok, maaf tadi keunmut. Tidak ada kali ini. Jadi, semua pesertanya semuanya kedokteran hewan ya? Ya, mahasiswa kedokteran hewan atau yang sudah jadi dokter diperbolehkan. Oh, pantesan teman saya itu mau ikut join webinarnya nggak bisa. Yang gitu udah full katanya. Saya bingung udah full dari mana. Iya dokter. Jadi kan pasti punya kapasitasnya banyak, ya sudah nggak apa-apa. Jadi berarti sudah bisa paham ya kalau misalnya saya pakai istilah-istilah medis. Bisa dok, insya Allah, karena ya, semuanya mahasiswa S1 kedokteran hewan. Oke, baiklah. Oke. Tadi sampai di mana ya? Oke, topical ya. Nah, berbicara mengenai topical treatment ya, sediaannya kita ketahui banyak ya variannya, mulai dari yang ointment, kemudian gel, krim, terus apa ya? Powder mungkin, sampo ya seperti itu. Nah, dari sekian varian ini seorang dokter hewan akan berusaha memilih yang paling efisien tergantung dari kondisi kulitnya, lesio yang dia alami, kemudian permasalahan kulitnya seperti apa, kemudian temperamen hewannya seperti gimana, seperti itu ya. Kemudian yang paling penting juga adalah waktu yang efisien untuk klien ya, karena yang mengaplikasikan sehari-hari ya berdasarkan prescription itu adalah klien kita gitu, dalam artinya adalah owner seperti itu. Jadinya kita harus tanya yang paling selain kita memiliki beberapa opsi ya, kita juga harus tahu dia kesediaan waktunya bagaimana seperti itu. Dan yang paling populer untuk pendekatan terapi dan cukup efektif ya untuk mengatasi berbagai permasalahan kulit secara topikal itu adalah sampo ya. Seperti itu. Jadi sebentar. Nih. Berbicara mengenai kulit, sebelum kita bahas mengenai golongan-golongan sampo ya. Mungkin ada yang ingat, ini adalah lapisan kulit ya yang terdiri secara utama terbagi menjadi 3, yaitu epidermis, dermis, dan juga subkutan atau hipodermis. Sekarang saya mau tanya ini ya, teman-teman. Oke, ada yang dari Unpad ya. Oke. Selamat datang Safira. Oh, tapi dia nggak bisa ya, masih di lobby ya. Sayang banget ya. Ini memang dibatasin ya, sampai 100 aja ya, Arsya ya? Iya dokter. Yang gitu. di Zoom hanya sampai 100, tapi kita juga live streaming di YouTube. Jadi untuk beberapa peserta yang tidak bisa memasuki Zoom, bisa tetap mengikuti dari live streaming YouTube. Oke, nggak masalah. Ya udah. Jadi ada yang ingat ya? Ini gampang banget pertanyaannya. Kapan sih sel-sel kulit itu berganti ya? Apa jawabannya A, B, C, atau long term 21 hari? Ada yang bisa jawab? Klik aja di chat. Nanti Bu moderator tolong ya yang bisa jawab langsung dikasih itu. Dikasih door prize ya atau apapun itu.
Hadiah buat mereka yang Wah, bisa jawab. Ya. ada yang sudah bisa jawab, Dok. Penjawab Ya. pertamanya Kak Dini Fadila Samjaya. D, 21 hari. Bener nggak, Dok? Coba-coba ya. Oh, benar. Iya, Jenengnya benar. Dini, Ta. Ya, selamat ya Dini. Berarti kamu mungkin pernah ikut kelas saya ataupun mendengarkan dosennya waktu itu berbicara tentang kulit ya. Jadi pergantian sel itu ya benar ya secara secara teratur itu 21 hari ya. Di bagian epidermis ini. Di bagian epidermis ini ya di mana epidermis ini merupakan lapisan yang paling terluar ya. Dan dia memiliki fungsi yang cukup penting yaitu sebagai barrier pertama ya. Kemudian kenapa sih kulit harus berganti ya? Karena namanya juga sel, dia hidup, tapi dia juga mati. Sehingga pada pergantian sel itu juga sebenarnya ada kematian sel seperti itu. Dan sel-sel basal yang ada di bagian dasar sini, di bagian bawah epidermis ini, dia akan bergerak naik ke atas ya untuk menggantikan sel-sel yang sudah mati seperti itu. Dan proses ini kita sebut dengan keratinisasi. Normalnya proses ini terjadi selama 21 hari, tapi pada kondisi tertentu ya, pada kondisi patologis, maka bisa saja lebih cepat dari normalnya seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa lihat ada kelenjar apokrin ya, kelenjar keringat, dan juga ada hair follicle ya yang berfungsi untuk apa? Ya, untuk membantu mengeluarkan atau mengekskresikan yang bersifat infeksius seperti itu. Dan di sini kita bisa lihat ada dermis dan subcutaneous ya. Di sini kita bisa lihat ada adipose tissue. Ya, kemudian kita bisa lihat ada sel saraf dan juga nerve dan juga pembuluh darah seperti itu. Nah, oke. Yang tadi saya bilang, jadi ada migrasi ya, keratinosit yang asalnya dari stratum basal ke stratum corneum dan normalnya ini 21 hari, tapi pada kondisi yang abnormal itu bisa terjadi lebih cepat, yaitu bisa sampai 3-4 hari. Nah, kulit itu secara alami ya dilembabkan menggunakan dua kelenjar, yaitu kelenjar apokrin dan kelenjar sebaceous. Oke, pertanyaannya sekarang, kenapa harus sampo? Dengan segitu banyaknya pilihan varian, tapi sampo kenapa lebih populer dibandingkan yang lainnya? Ya, padahal ribet, ini harus dimandikan seperti itu. Kalau misalnya kasih krim kan juga bisa, iya, memang iya. Tapi sampo ini memiliki apa ya? Kita bilangnya lebih efisien sebenarnya karena dia mempunyai dua fungsi ya yang bisa dilakukan secara bersamaan. Yaitu fungsi pertama adalah cleansing ya untuk membersihkan kulit dari debris, dari sebum seperti itu. Dan juga yang kedua adalah terapi. Sehingga pada saat melakukan terapi menggunakan sampo, itu tidak menggunakan satu jenis sampo saja. Jadi pada saat kita ingin melakukan treatment penyakit kulit menggunakan sampo, pertama kali yang kita lakukan adalah menggunakan sampo yang normal, ya, menggunakan sampo yang tidak mengandung bahan aktif seperti itu. Ya, jadi hanya untuk hanya berisikan agen kosmetik ataupun agen pembersih seperti itu ya. Tapi pada saat aplikasi yang kedua, jadi dilakukan kedua kali setelah sampo normalnya, kita menggunakan yang mengandung bahan aktif seperti itu. Nah, yang bahan aktif ini bisa bermacam-macam, nanti kita bisa bahas ya di slide berikutnya. Tetapi ada aturan yang harus kalian tahu bahwa pada saat menggunakan bahan aktif itu kita bermain dengan namanya kontak waktu ya. Jadi tidak hanya sekedar dimandikan seperti itu saja, tapi kita harus mendiamkan untuk supaya obatnya itu bekerja secara topikal tentunya. Jadi kita diamkan, durasinya bisa 5-15 menit seperti itu. Kemudian pada saat membersihkannya juga
dibikin lebih lama ya. Jadi membersihkannya itu betul-betul dibilas secara bersih. Jadi nggak cuman asal dibilas yang penting sabunnya hilang, tapi kita biasanya kita pakai waktu 5 menit seperti itu. Fungsinya untuk apa? Ya, untuk melakukan rehidrasi. Ya, jadi pada kulit-kulit yang mengalami permasalahan, ya kulit, biasanya kulitnya itu kering, ya kulitnya kering ataupun pada keadaan tertentu memang sebumnya banyak, tapi sebenarnya kulitnya itu kering. Kulitnya kering kenapa? Karena ada proses pertandukan ataupun keratinisasi. Ya, jadi aslinya itu sangat kering sehingga dengan adanya bantuan pembilasan itu dapat memberikan efek menenangkan pada hewan ya, soothing seperti itu, dan juga dapat merehidrasi karena adanya kontak dengan air seperti itu ya. Meskipun memang itu sifatnya sementara, jadi nggak bisa dalam waktu lama, tapi itu sangat membantu untuk hewan. Oke. Nah, mungkin kalian taunya selama ini mungkin ada yang sudah tahu juga. Sampo itu dikategorikan, mungkin ada yang taunya cuma 3. Saya taunya cuma sampo normal, kemudian sampo anti kutu sama anti jamur, Ibu. Nah, sebenarnya berdasarkan fungsinya, sampo itu bisa dikategorikan ke dalam 6 golongan. Yang pertama anti seborea, kemudian anti seborea ya. Jadi anti seborea ini berfungsi untuk mengatasi permasalahan kulit yang kelebihan minyak ya atau sebum. Kemudian yang kedua adalah antibacterial disease ya, dari namanya udah kelihatan bahwa ini untuk penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian anti-keratoseborrheic disorder. Tipe yang ketiga ini untuk kulit-kulit yang sangat bersisik tetapi juga mengandung minyak yang sangat banyak di permukaannya. Kemudian antifungal ya, untuk anti jamur, kemudian anti-ektoparasit yang kita sering dengarnya anti kutu. Kemudian yang terakhir nih, ya mungkin jarang yang pakai ya mungkin, itu adalah anti alergi. Jadi ini untuk hewan-hewan yang mengalami alergi terhadap suatu benda asing. Sorry, perut saya agak kurang enak. Nah, ini di sini aja. Sorry. Tadi udah kelihatan ya. Nah, ini saya langsung main ke kasus aja ya. Karena ya kenyataannya nanti kayak gitu di lapangan. Saya ngambil contoh kasus-kasus umum aja. Yang pertama, kalau kita lihat, mungkin masih ada yang ingat ya pelajaran parasit, khas sekali ya bentuknya seperti wortel. Kalau dosen saya dulu bilang, bentuknya seperti wortel itu keluar pas ujian. Karena kalau dulu ujiannya ketok, jadi ingat banget deh. Bentuknya seperti wortel itu pasti Demodex ya. Tapi ini karena pada kucing ya, dan sangat panjang, ini adalah Demodex cati. Ya, nah Demodex pasti menyebabkan demodecosis. Nah, untuk kasus-kasus demodecosis ini, kita bisa menggunakan tipe yang anti seborea. Kenapa? Karena pada kasus demodecosis itu terjadi penumpukan sebum yang sangat banyak di permukaan kulitnya. Ya, kemudian juga banyak keraknya seperti itu, dan biasanya karena gatel ya diikuti infeksi sekunder sehingga perlu bahan aktif yang juga mampu bersifat antibakterial. Dan pastinya fungsi cleansingnya yaitu follicular flushing dan juga decreasing. Salah satu contoh yang super efektif kalau saya bilang ini adalah ya benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide ini dia fungsi utamanya memang antibakterial, tapi dia memiliki fungsi lainnya yaitu sebagai keratolitik. Jadi keratolitik itu untuk seperti mengamplas ya bagian yang kasarnya, kemudian juga punya fungsi untuk cleansingnya. Ya, kemudian yang mungkin sering dilupakan oleh ya yang mandiin hewan atau siapa dokter hewannya mungkin ya adalah memberikan moisturizer.
Taunya kan cuma dimandiin pakai sampo. Dan mungkin ada yang belum tahu kalau pengaplikasiannya ini harus menggunakan 2 jenis sampo. Yang pertama tadi yang saya bilang, sampo yang normal dulu, kemudian baru kontak dengan bahan aktifnya. Tergantung kasusnya, dalam hal ini adalah kita menggunakan benzoyl peroxide untuk demodekosis. Nah, kenapa butuh moisturizer ya? Karena bahan-bahan aktif yang seperti ini, dia sifatnya sebetulnya iritan ke kulit. Jadi intinya obat keras lah seperti itu, ya. Oleh sebab itu efek sampingnya adalah kekeringan pada kulit, ya. Pasti akan, karena dia fungsinya tadi menghilangkan sebum seperti itu, sehingga sebum alaminya juga akan hilang. Jadi kita perlu tambahkan moisturizer, ya, setelah menggunakan sampo medicated, ya, untuk pengobatan. Oke, dan perlu diperhatikan bahwa penggunaan sampo untuk terapi masalah kulit ini paling krusial di 2 minggu pertama. Ya, bukan dimandikan sebulan sekali ya, itu makanya nggak sembuh-sembuh. Jadi pada 2 minggu pertama itu kita justru mandikan setiap 3 hari sekali. Ya, 3 hari sekali, kemudian setelah itu barulah kita mandikan, kita turunkan atau kita reduksi frekuensinya menjadi 1 minggu sekali selama 1 bulan. Dan untuk mengatasi Demodex-nya itu sendiri, kita tidak bisa mengandalkan sampo dong, ya. Jadi kita tetap harus memberikan dalam bentuk spot on, ya. Bisa macam-macam, bisa moxidectin atau sarolaner atau apapun yang kalian lebih prefer seperti itu. Dan penggunaannya juga tidak sebulan sekali, di mana sebulan sekali itu sebetulnya hanya untuk kontrol. Tapi kita bisa terapkan ya minimal 2 minggu sekali ya, selama 6 minggu seperti itu. Karena ini memang Demodex agak bandel. Kalau dulu orang mengatasi Demodex ini katanya, aduh kalau udah kena kasus Demodex lama deh, yang nyembuhinnya bisa 6 bulan gitu. Tapi sebenarnya kita bisa lebih cepat ya kalau misalnya kita tahu gitu penanganan dan terapi apa yang paling tepat untuk mengatasi demodekosis ini. Jadi nggak mesti harus nunggu sampai 6 bulan ya. Lanjut. Nah, kasus berikutnya ya, ini apa? Kalau kita lihat bentuknya seperti pus-pus ya, banyak sekali pus atau nanah gitu di bagian permukaannya. Permukaan kulitnya ya, ini kita sebutnya pyoderma. Ya, pyoderma ini bisa disebabkan oleh bakteri, sehingga sampo yang kita gunakan adalah tipe yang antibakterial. Ya. Tetapi untuk pyoderma ini grooming saja belum cukup. Jadi tetap kita harus memberikan preparat sediaan ya, obat oral ya. Kita bisa menggunakan yang paling rendah dulu ya, amoxicillin clavulanat ya. Dimana ini masih cukup efektif lah. Karena takutnya penyebab bakterinya bisa Staphylococcus aureus ya, dimana Staphylococcus aureus ini sudah cukup resisten gitu terhadap beberapa antibiotika. Amoxiclav ini masih cukup efektif gitu ya, dan penggunaannya kalau kalian taunya kan kalau ngasih antibiotika minimal 3-5 hari, minimal 7 hari. Tapi untuk penyakit kulit ini minimal 3 minggu. Ya. Kemudian apa sampo atau bahan aktif apa yang bisa kita pakai gitu ya. Kita bisa pakai benzoyl peroxide ya, di mana ini merupakan antibakteria. Atau bisa juga chlorhexidin dengan konsentrasi 2%. Ya, selama 2 minggu pertama, dan jangan lupa pakai moisturizer ya. Kenapa? Nanti saya bahas di akhir. Dan bisa kita reduksi 1 kali seminggu. Dan untuk penyakit seperti ini, kalau misalnya, jadi tergantung dari bakterinya, bisa mencapai 2-3 bulan. Nah, ini ada yang bisa tahu ya, langsung tahu, ini mah tipikal banget gitu. Biasanya dimulai dari kepala. Kalau udah parah baru dia nyebar ke seluruh tubuh, terutama ekstremitas. Ya, ini tidak lain tidak adalah scabies.
Ya, dia gatel banget karena dia mau digaruk gimana pun sulit karena dia ada di dalam ya. Skabies ini pada kucing sering sekali terjadi ya di Indonesia. Lingkungannya sudah tercemari skabies sehingga kita butuh preparat yang bersifat antibakterial, antifungal, antiparasitik, anti gatal, antipruritik, dan juga keratoplastik dan keratolitik. Ini ada istilah baru nih, keratoplastik. Apa sih bedanya dengan keratolitik? Ya, keratoplastik ini adalah jadi kalau bagian atas kulit itu kita bikin halus seperti itu. Sebenarnya dia prinsipnya sama kayak keratolitik, cuman kalau keratolitik dia sifatnya itu jauh lebih mekanis, tapi kalau keratoplastik ini dia memanipulasi kondisi kulit ya, sehingga proses keratinisasi itu jadi lebih lambat. Nah, kalau kita perlambat proses keratinisasinya pasti dianya sisiknya pasti akan berkurang kan, seperti itu. Nah, ternyata yang paling cocok untuk kasus keratoseborrheic disorder ini adalah gabungan sulfur dan asam salisilat. Ya, jadi bukan menggunakan chlorhexidin ataupun benzoyl peroxide ya, tapi menggunakan gabungan sulfur atau asam salisilat ini yang paling efektif untuk kasus skabies seperti itu. Tapi ini kan hanya topikalnya. Bagaimana untuk mengatasi skabiesnya? Tentu saja kita saya sih lebih suka pakai selamectin ya. Selamectin ini efektif sekali untuk mengatasi tungau. Seperti itu. Dan kucing ya, kucing ini sangat rentan sekali loh dengan berbagai macam jenis tungau dan juga bahkan yang tipe canine juga dia sensitif. Jadi pada saat kalian memiliki kucing itu pastikan dulu bebas dari segala parasit. Dengan cara apa? Dengan menggunakan tick control ya, bisa pakai selamectin ataupun preparat lainnya. Sehingga yang kayak gini-gini nggak terjadi. Skabies ini memang kayaknya remeh ya, tapi jangan salah kalau kalian itu lambat menanganinya ataupun malas, nanti aja lah ntar juga sembuh sendiri atau gimana kayak gitu ya. Yang paling dikhawatirkan adalah nanti kucingnya nggak mau makan. Itu dia sudah repot. Kalau sudah dia nggak mau makan, kemudian dia nggak pernah divaksin, imunnya rendah, pasti ada penyakit ikutannya ya, seperti virus ataupun macam-macam lainnya. Dan itu yang bisa menyebabkan kematian pada kucing kamu, padahal awalnya cuma kena skabies. Nah ini saya ambil contoh yang paling gampang ya, kalau nggak tahu ini keterlaluan. Ini kalau udah dari bentuknya aja udah pasti tahu nih, ringworm ya. Ringworm ataupun dermatofitosis, ini banyak sekali di Indonesia, dan 98% di kucing itu terinfeksi karena tipe yang Microsporum canis justru ya. Canis ya, jadi dapatnya dari lingkungan, di situ ada anjing dan di tanah dia mampu bertahan ya, dan infeksi hewan lainnya, dan kucing termasuk yang sensitif gitu terhadap mikroorganisme tersebut. Ya, ini tipe klasiknya. Tipe klasik, jadi kalau udah ini ya hampir 100% ini adalah ringworm seperti itu. Tapi dermatofitosis juga bisa muncul dalam bentuk yang tersebar ya. Jadi ini adalah bentuk klasiknya aja. Nah, kalau udah kayak gini kita terapinya pakai apa, Jus? Ya kita pakainya yang antifunggal ya, antifunggal dan juga yang mengandung antibakterial. Kenapa? Karena pastinya ada infeksi sekunder. Ya, kita khawatirkan nanti adanya infeksi sekunder. Nah, yang paling ampuh untuk mengatasi dermatofitosis itu adalah gabungan miconazole dan chlorhexidin. Ya, mungkin ada beberapa jurnal yang menyebutkan pakai ketoconazole bisa juga gitu. Tapi ternyata setelah dibandingkan lebih efektif yang ini, lebih cepat yang ini ya, miconazole, gabungan miconazole dan chlorhexidin. Jangan lupa kalian kasih moisturizer. Dan ini 1 bulan insya Allah udah sembuh kalau misalnya dibandingkan 1 kali seminggu. Nah, pada kasus yang berat mungkin penggunaan sampo aja kurang ya, sehingga terkadang kita terpaksa untuk memberikan antifunggal secara oral. Tapi kalau bisa sih dihindari, kalau misalnya memang belum sistemik dihindari aja, karena sifat
dari obat antifunggal yang oral itu toksik banget ke hati. Jadinya terutama kitten ya, terutama kitten, kucing juga pada umumnya meskipun sudah dewasa juga dia sensitif gitu. Bahkan ada beberapa kasus hewannya mati gitu malah dikasih antifunggal karena memang kan kita nggak bisa ini ya sama individu satu dengan individu lainnya mana yang lebih sensitif ataupun dia memang punya bawaan masalah penyakit hati seperti itu. Sehingga dengan pemberian preparat yang hepatotoksik aja sudah bisa menyebabkan kematian. Ini susah-susah gampang ya. Padahal penanganannya itu cukup mudah. Oh ya, terkait dengan dermatofitosis karena ini kan dia zoonosis ya. Ini saya tambahkan zoonosisnya sedikit. Jadi ini juga bisa menginfeksi manusia dengan kata lain seperti itu. Sehingga untuk mencegah terjadinya infeksi berulang ya, manusia hewan, hewan manusia ataupun di lingkungan, mana dia bertahan juga di lingkungan gitu ya. Jadi perlu kita perhatikan lingkungan sekitarnya, kandangnya, tempat duduknya, ataupun dia kalau main-main ke tempat kita seperti itu. Kalian pastikan kalian menggunakan batch solution, bisa pakai klorin ya, bisa pakai klorin untuk melakukan semacam disinfeksi gitu. Supaya apa? Supaya dia inaktif ya, dan tidak menginfeksi manusia ataupun terjadi infeksi berulang pada hewan tersebut. Nah ini kalau kita lihat ya ini khas sekali ada hiperpigmentasi ya, sampai kehitaman gini, ada hair loss gitu ya, dan ini pruritus betul banget, kasihan. Ini penyebabnya adalah CZ dermatitis. Di Indonesia banyak ya kasus ini, ya di manusia juga ada gitu. Kalau di manusia tuh terkena karena dandruff. Dan ini penyebabnya adalah yeast, ya, kamir. Nah, sehingga karena karakteristik yang berbeda, kita gunakan yang lebih kuat, ya. Kita menggunakan ketoconazole, seperti itu. Dan ternyata ketoconazole jauh lebih efektif dibandingkan kalau menggunakan yang miconazole. Jadi kita pakai yang gabungan ketoconazole dan chlorhexidin. Kita tetap butuh chlorhexidin karena untuk antibakterialnya. Kita harus perhatikan adanya infeksi sekunder pada kasus-kasus seperti ini. Karena apa? Adanya self-trauma. Self-trauma itu apa? Ya, melukai dirinya sendiri ya dengan cara menggaruk karena saking gatalnya. Ya, kita bisa gunakan ketoconazole. Tapi ketoconazole ini jauh lebih toksik dibandingkan miconazole, sehingga kalian harus memberikan suplemen hati ya. Kalau kalian menggunakan preparat ketoconazole, meskipun kalian, loh ini kan topikal dok, iya, tapi kita kan nggak tahu ya breed tertentu yang bisa, ataupun individu-individu lah, nggak usah breed, individu-individu tertentu yang memang punya bawaan penyakit hati seperti itu, sehingga kalau misalnya kita berikan ketoconazole, even itu cuman topikal, kita tetap harus aware gitu ya terhadap adanya toksik, sehingga kita perlu menambahkan suplemen hati. Oke. Kasus selanjutnya banyak banget ini ya, di kitten, kutu, ticks, fleas, mites, banyak sekali ya. Ini berbeda semua ini bentuknya, tapi orang taunya kutu gitu ya. Padahal ini sangat mudah ya, kalau misalnya kalian memang aware, sayang sama hewan kalian, kalian bisa kasih dalam bentuk spot on gitu, secara teratur. Nggak usah nunggu dia punya kutu dulu baru kalian kasih spot on. Itu secara reguler tetap aja dikasih every month, karena kita mencegah adanya manifestasi dari lingkungan, karena kita kan nggak tahu, terutama untuk kucing-kucing kalian yang aktivitasnya outdoor, atau kalian punya kucing yang lebih dari satu, ataupun bermain dengan kucing tetangga seperti itu. Nah, ticks, fleas, mites ini ya sebenarnya bisa juga dibunuh secara langsung gitu ya, menggunakan preparat, contohnya piretrin. Piretrin ini merupakan insektisida alami
ya, dan dia toksik terhadap kutu ya, ticks, flies, mite, dan lice. Nah, dia sifatnya adalah insektisida. Tapi ya, kutu yang disebut dengan kutu ini juga punya enzim ya untuk menginaktivasi insektisida ya, termasuk piretrin. Sehingga makanya piretrin tidak bisa berdiri sendiri. Piretrin harus digabung dengan piperonyl butoxide. Di mana piperonyl butoxide ini ya, dia mampu menginaktivasi enzim yang ada di dalam tubuh si kutu. Sehingga dengan kita mau menggabungkan dengan piperonyl butoxide dapat meningkatkan kerja dari si piretrin. Nah, seperti itu ya. Sama, tetap harus dikasih moisturizer dan juga jangan lupa menggunakan spot on. Oke. Dan ini yang paling menarik ya. Sering nggak lihat yang begini? Padahal dia nggak ada kutu. Di tes jamur nggak ada. Tes bakteri nggak ada gitu ya. Apa ya ini gitu. Tapi banyak gitu di sekitar mata, mungkin di sekitar mulut, hidung, dekat telinga gitu. Udah dicek agen penyebabnya nggak ada. Tik kontrol dikasih kok tiap bulan gitu. Ternyata dia mengalami apa? Atopic dermatitis. Mungkin kalian taunya atopic dermatitis hanya terjadi pada anjing. Enggak, di kucing juga banyak ya. Tapi memang kalau di kucing itu paling banyak karena food allergy. Seperti itu. Dan sisanya adalah karena sensitif terhadap polen. Ya. Nah, untuk kasus-kasus kucing yang seperti ini ya, halo? Kok ada noise? Ya. Kita selain menggunakan grooming ya sebagai pendekatan untuk sifat soothing-nya, kita ingin mendapatkan kita ingin memberikan terapi ya secara topikal yes gitu. Kita kasih sampo yang mengandung piroxinolamin, monosakarida, vitamin E ya. Pokoknya yang terkait dengan moisturizer karena pada kasus seperti ini kulitnya kering banget. Gatel banget gitu. Dan biasanya kita tambahkan juga oral drug yaitu berupa cyclosporin. Ya, selain itu kita bisa juga kasih fish oil dan juga moisturizer yang mengandung ceramide. Nah, ini kasus ini menarik ya terkait dengan kucing karena malam ini kita bahas kucing. Cyclosporin ini efektif sebagai modulator ya untuk beberapa penyakit termasuk atopic dermatitis. Dia mampu gitu menurunkan kasus atau menurunkan efek dari alergi yang dialami oleh kucing seperti itu. Nah, dia bersifat modulator ya. Nah, tapi sayangnya cyclosporin ini punya kontraindikasi gitu. Jadi dan nggak sedikit. Contoh, kalian punya kucing dan kucing kalian itu punya aktivitas outdoor-nya jauh lebih tinggi gitu daripada indoor. Nah, sayangnya kalau misalnya dia memang punya aktivitas outdoor yang tinggi, ada dong potensi terjadi infeksi karena toksoplasma ya, toksoplasmosis kayak gitu. Kucing memang inang definitif gitu, jadi mungkin nggak timbul gejala, tetapi kan berbahaya buat manusia juga. Nah, karena zoonosis. Nah, sayangnya kalau kalian kasih cyclosporin pada kucing yang positif terhadap toksoplasma, maka toksoplasmanya akan aktif gitu. Padahal tadinya dia dalam bentuk inaktif dalam otot si kucing. Tapi pada kalian tidak melakukan tes tokso pada kucing kalian, dan kucing kalian kebetulan memiliki kasus alergik akibat atopic dermatitis dan kalian dipreskripsikan menggunakan cyclosporin, maka apa yang terjadi? Toksoplasmanya aktif. Seperti itu. Sehingga pada kucing-kucing yang ingin diberikan cyclosporin harus melalui tes toksoplasma dulu terhadap IgM. IgM kalau dia
negatif baru boleh pakai siklus berhenti. Kalau dia positif, mending jangan. Ya. Selain itu apa? Karena si klosporin ini diekskresikan melalui feses, ya, dan metabolismenya di hati, sehingga tidak boleh diberikan atau kontraindikasi untuk kucing-kucing yang punya bawaan penyakit hati seperti itu. Dan kontraindikasi lainnya adalah jangan diberikan pada saat vaksinasi, bunting, ya, seperti itu umum ya. Dan di sini yang menarik adalah coba ganti pakaian dengan menggunakan yang hipoalergenik, ya, karena namanya juga alergi biasanya disebabkan oleh proteinnya, dia sensitif terhadap protein tertentu, proteinnya dianggap benda asing sehingga tubuhnya akan bereaksi berlebihan, ya, sehingga perlu diberikan pakan yang khusus yaitu hipoalergenik. Nah, terkait dengan seramid, ternyata seramid ini sangat ampuh ya, sangat efektif untuk kasus-kasus atopic dermatitis. Kenapa? Ya, karena secara fisiologi kulit itu juga mengandung komponen lemak, ya. Ternyata komponen lemaknya itu terdiri dari apa ini? 3, seramid, kolesterol, dan asam lemak bebas. Ya, di mana lemak juga berfungsi sebagai barrier. Ya, juga untuk sebagai pelembab alami kulit. Yang tadi saya bilang, kalau misalnya pelembab alami kulitnya itu berkurang ya, maka akan terjadi kekeringan pada kulit. Nah, sayangnya pada kasus atopic dermatitis ada penurunan yang secara signifikan, yaitu pada bagian seramid itu akan mengalami penurunan yang sangat drastis, sehingga ya ini ganggu deh. Barrier alami kulit pasti hilang, kulit akan kering. Nah, kalau kering apa yang terjadi? Gatal. Kalau gatal apa yang dilakukan? Hewan akan cenderung untuk menggaruk ya. Nah, pada saat menggaruk itu pasti terjadi self trauma. Self trauma dalam bentuk luka. Ya, kalau sudah luka pastinya akan memparah kondisi kulit. Kalau kondisi kulitnya parah, pasti persembuhannya juga lama. Sehingga tadi saya tambahkan ya, untuk penambahan moisturizer setelah mandi itu penting sekali karena dia berfungsi untuk barrier, terutama moisturizer yang mengandung seramid. Mungkin memang harganya lebih mahal dan mungkin sulit ditemukan, tapi itu yang paling ampuh terutama untuk kasus-kasus atopic dermatitis. Kenapa? Karena dia butuh banget seramid dari luar ya, karena dia secara alaminya dia mengalami reduksi seramid dalam tubuhnya seperti itu. Di sini ada 2 ilustrasi ya, dimana kalau kering kalian lihat nih ada hair loss, kemudian sorry baterainya mau habis. Ada hair loss, kemudian bisa timbul kerak ya, sisik, mungkin bisa tumbuh jamur di situ atau infeksi bakteri. Tapi bandingkan dengan kulit yang sehat ya, terus rambutnya jauh lebih banyak, berkilau seperti itu. Kita harapannya yang seperti ini. Ini baru yang namanya kulit yang sehat, bukan yang seperti ini, bukan yang bagian seperti yang kering. Oke? Masih banyak ya waktunya ya, Mbak Ersha ya. Kita fokuskan ke pertanyaan aja ya. Ya. Langsung ke tanya jawab ya dok ya. Oke. Bentar. Baterai saya mau habis nih. Saya ini dulu. Oke, seperti yang udah aku bilang di awal ya teman-teman semua, bagi yang ingin bertanya, silakan menulis pertanyaannya di kolom chat terlebih dahulu. Nanti kalau pengen bertanya secara langsung, silakan, tapi aku baca dulu, atau mau dibacakan juga nggak apa-apa. Jadi kalau mau bertanya, silakan tulis dulu di kolom chat. Sesuai format tadi ya, saya ingin bertanya, nama, instansi. Oke.
Nih, ayo dong tanya semua. Nanti pertanyaan paling bagus ya, Dok. Tolong pilih satu pertanyaan paling bagus untuk dia mendapatkan door prize yang kedua. Jadi di akhir sesi tanya jawab nanti dokter pilih satu pertanyaan mana yang paling bagus, dia pemenang door prize yang kedua. Yang milih saya lah. Iya, dokter sendiri yang pilih. Oh, alah. Ih, jangan takut nanya dong kalian. Takut. Saya kan nggak galak ya. Sebentar ya, Arsya. Sebentar. Saya kasih 2 menit tuh. Iya, baik dok. Ada satu pertanyaan masuk. Oke, sebentar ya. Sambil menunggu dokternya, saya bacakan dulu pertanyaan yang pertama. Permisi dok, izin bertanya. Saya Chandra, mahasiswa preklinik 2019. Ketika pemberian terapi secara topikal, seperti yang kita ketahui, suatu pemberian jenis obat ataupun bahan topikal pasti ada kontraindikasi. Apakah ada cara uji sensitivitas karena tidak semua kucing metabolismenya sama dalam menerima bahan tersebut? Kalau pada manusia sering disebut dengan patch test, apakah pada kucing ada cara untuk mengurangi kontraindikasi yang tidak kita inginkan pada anabul? Terima kasih dokter. Itu dok, pertanyaan pertama dari Diki. Diki Chandra ini WKS kah? Iya. Iya, semester berapa? Semester 3 sepertinya dok. Oh iya. 2019. Berarti lagi ngambil PNH ya? Iya Diki Chandra ya. Oke, tadi pertanyaannya mengenai terapi. Pasti ada kontraindikasi. Apakah ada cara? Oke, beberapa topikal yang saya sebutkan tadi sebenarnya kalau topikal ya sebelum kita jauh ke uji-uji apa, kalau topikal itu berbeda dengan pengobatan secara sistemik. Dimana kalau sistemik itu punya banyak efek samping ya. Efek sampingnya bisa macam-macam, bisa muntah ataupun kalau dia punya penyakit bawaan misalnya tadi kayak penyakit hati kayak gitu, itu malah memperparah karena ada beberapa obat yang dia memang fungsinya untuk mengobati kulit seperti antifunggal ya, tapi dia malah memperparah kasus penyakit hatinya. Tapi kalau topikal, berbicara mengenai kontraindikasi itu hampir tidak ada. Saya bisa bilang itu hampir tidak ada. Jadi sangat jarang kita melakukan uji sensitivitas ya, misalnya untuk mengatasi, misalnya kita memandiin dia pakai sampo chlorhexidine gitu, ya. Kenapa bisa rilis suatu senyawa-senyawa ini, dan ini bisa untuk kucing, bisa untuk anjing ataupun untuk hewan lainnya, ya? Karena sudah melewati uji toksisitas seperti itu, sehingga kita tidak perlu takut gitu, misalnya, aduh ini takutnya sensitif banget nih ini. Nah, mungkin kalian pernah dengar ya yang piretrin. Ada beberapa dokter yang takut banget pakai piretrin gitu. Padahal piretrin ini adalah insektisida yang paling aman untuk mamalia sebenarnya, ya. Meskipun ada yang nge-ban kayak gitu-gitu ya, nge-ban itu artinya melarang. Tapi sebenarnya ini paling safety sebenarnya kalau misalnya menggunakan dosis tertentu. Oleh sebab itu, memang tidak disarankan kalau menggunakan medicated shampoo tanpa ada pengawasan dokter hewan. Karena yang bisa memberikan prescription hanya dokter hewan. Karena ini adalah bentuk terapi untuk medis ya. Meskipun hanya penyakit kulit loh ya. Tapi harus dengan resep dokter hewan.
Sehingga sebenarnya nggak boleh dijual bebas. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi sebelum kalian ngebayangin IUG apa, kalian harus tahu dulu ini topikal. Jadi topikal beda dengan sistemik. Oke? Bagaimana, Diki? Gimana, Diki? Iya, sama-sama. Oke, kita ke penanya selanjutnya, Dok. Ini ada Leonardo Dumatubun dari OWKS juga. Ini mau on mic apa saya yang bacain, Leo? Baca aja nggak? Oh, baca juga. Assalamualaikum, saya Leonardo, mahasiswa koas 2015. Astagfirullah, kakak ternyata maaf kak. Untuk pemberian obat topikal dalam penanganan skabies, banyak dari DHRH yang menyarankan untuk menggunakan VCO, Virgin Coconut Oil. Tetapi dari pengalaman magang saya di klinik, ada dokter yang bilang jika VCO tidak efektif untuk menangani skabies. Apa benar VCO tidak efektif untuk menangani skabies? Itu dok pertanyaannya dok. Oke. Terima kasih pertanyaannya Leonardo ya. Mungkin kenapa ada yang bilang efektif, kenapa ada yang bilang tidak efektif. Ini berbicara mengenai empiris ya. Pasti awalnya basicnya adalah empiris. Oh saya bisa loh ngatasin skabies pakai VCO. Oh saya nggak bisa ya kayak gitu. Nah, kenapa ada perbedaan? Ya. Pertanyaan pertama, apakah diberikan secara tunggal atau ada treatment lainnya? Itu kan nggak bisa disamakan. Jangan-jangan pakai VCO gitu ya, tapi dia dimandikan pakai medicated shampoo atau dia pakai spot on. Nah, itu kan nggak fair ya. Tapi kalau misalnya dia tunggal digunakan untuk mengobati skabies, jawabannya apa? Tidak efektif. Ya. Kenapa? Pertama, pada kasus skabies di mana ini Keratoseborrhea disorder, ya, justru sebumnya banyak, gitu. Kalian tambahkan VCO secara tunggal, ini treatment tunggal, justru akan memperparah seperti itu ya. Dan apakah virgin coconut oil ini mengandung antibakterial? Ya, kita harus teliti lebih lanjut ya, seperti itu. Dan paling efektif untuk mengatasi skabies adalah menggunakan spot on ya. Spot on kita bisa pakai selamectin ya, yang memang langsung tujuannya adalah untuk memparalisis si tungau. Dalam hal ini adalah notoekdes mang yang menyebabkan vilen skabies seperti itu. Bahkan kalau misalnya dia hanya mandi dengan sulfur aja itu nggak efektif untuk mengobati skabies, sehingga memang harus ada kombinasi treatment yang tepat gitu. Dimana untuk skabies itu harus dia harus mandi yang menggunakan kombinasi asam salisilat dan sulfur, dan juga dia harus menggunakan spot on seperti itu. Jadi kalau jawabannya sorry banget ya Leonardo, VCO secara tunggal nggak efektif untuk menangani skabies. Oke, terima kasih dokter atas jawabannya. Selanjutnya saya bacakan dari bentar dok. Ayo ini gimana? Dari Atarix, ex-counting IPNH UWKS. Ex-counting nih dok yang tanya. IPNH ya? Lucu banget sih, ya. Oh. Saya pernah mendengar penyakit kucing tentang sel gland hiperplasia. Itu dikarenakan apa ya dok? Dan ciri-ciri seperti ada lesi dan kerontokan mirip dengan penyakit kulit kebanyakan, dan apa yang membedakannya ya dok? Sel gland hiperplasia. Makanya saya tuh tadi sel gland penyakit apa ya? Saya juga nggak pernah dengar sel gland. Oh ternyata sel gland hiperplasia. Menarik. Ya, menarik sekali. Saya juga nggak pernah dengar ini penyakit ini. Tapi kalau kita artikan ya dari bahasanya,
hiperplasia, ya, jadi ada pembesaran pada sel. Ini berarti sel kelenjar, berarti lokasinya berarti mungkin maksudnya adalah lokasinya di ekor. Lesionya kerontokannya mirip dengan penyakit kulit kebanyakan, seperti itu. Kalau ada masalah hiperplasia pada kelenjar, jadi kelenjar pada, kita masih berbicara tentang kulit ya. Kalau misalnya ini memang penyakit yang memang ada kaitannya dengan kulit, kayak gitu, setiap ada abnormalitas, terutama pada tingkat sel, itu pasti akan mempengaruhi metabolisme ataupun sistem, ya. Karena tadi saya katakan epidermis sendiri punya sistem, di mana ada migrasi keratinosit dari basal sampai ke stratum corneum, dan itu secara teratur terjadi setiap 21 hari pada umumnya. Ya. Tetapi jika ada abnormalitas pada tingkat sel, baik itu dalam bentuk hiperplasia, berarti kan selnya membesar, maka yang pertama terjadi adalah adanya sekresi, ini karena berbicara kelenjar, berarti ada sekresi yang berlebihan dari kelenjar tersebut. Kalau misalnya memang yang terpengaruh adalah apokrin, berarti, kalau apokrin jarang, sebaceous, maka yang timbul apa? Ya, sebum yang berlebihan. Pada kondisi kulit yang sangat berminyak, ya, tadi yang kayak antiseborea, yang tadi untuk sampo-sampo antiseborea, pada kasus berarti kan dia mirip-mirip nih, ya, banyak sebum di permukaan kulitnya, maka kondisi kulitnya itu tidak normal, ya, tidak halus. Kemudian dengan adanya sebum maka akan tertumpuk kotoran, nanti dia akan kegatelan kayak gitu, dan ada infeksi sekunder akibat self trauma, dan pastinya kayak kerontokan rambut, ya pasti karena ada, biasanya ini akibat infeksi ikutan sekunder, tapi dalam hal ini adalah bukan bakteri tapi fungal, karena biasanya menyebabkan kerontokan, ya, kerontokan rambut itu adalah fungal, seperti itu. Katarik, ngerti? Bisa ya? Bisa paham ya maksud saya? Jadi ada pun abnormalitas dalam tingkat sel itu pasti akan mengganggu sistem yang ada di kulit, ya. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya memang kelenjarnya ini dekat gitu dengan folikel rambut, maka dengan adanya perubahan ukuran seperti itu, ya, akan mempengaruhi pertumbuhan rambut atau bahkan malah mengganggu fungsi rambut itu sendiri, bisa patah seperti itu, sehingga kamu bisa melihat adanya bentuk lesio dalam kerontokan atau hair loss seperti itu. Lagi? Dari UGM. Ini saya bacakan yang dari YouTube dulu ya, Dok. Ada pertanyaan dari teman-teman yang melihat dari streaming YouTube. Ini nggak ditulis pertanyaan siapa, tapi pertanyaannya, dalam pengobatan kasus Demodex tadi dijelaskan untuk mandinya setiap 3 hari sekali, kemudian dilanjut kontrol setiap 1 bulan sekali. Ingin bertanya, Dok, apakah hal itu tidak berpengaruh ke dalam kesehatan kucingnya karena terlalu sering dimandikan? Dan apabila kucing saat itu dalam keadaan dengan infeksi penyakit lainnya, pengobatan apa yang sebaiknya diberikan yang lebih efisien? Terima kasih. Begitu, Dok, pertanyaannya. Iya, kan tadi saya bilang 3 hari sekali itu kan nggak lama, cuma di 2 minggu pertama aja, ya. Jadi selama 2 minggu pertama itu adalah waktu yang paling krusial untuk mengobati. Dia membutuhkan kontak yang lebih sering, ya, dalam artinya adalah lebih frekuen gitu. Bahan aktifnya dengan kulitnya seperti itu, karena kita bermain topikal, ya. Kalian itu, jangankan itu, kita aja minum obat bisa 3 kali sehari. Kenapa mandiin aja setiap 3 hari aja susah? Kalian aja sampoan tiap 2 hari sekali kan. Ada nggak yang betah seminggu nggak sampoan? Pasti nggak mau kan. Sebenarnya anjing kucing kalian kalau misalnya pengen teriak tuh bilang mandiin gue dong gitu tiap 3 hari sekali. Jadi itu nggak masalah. Nah, tapi terkait dengan dia punya penyakit bawaan, itu lain lagi ceritanya. Sebelum mandi, makanya inilah fungsinya dokter hewan, ya, dalam suatu
kalian misalnya punya animal clinic, ataupun kalian cuma punya pet shop, bukan cuma punya, tapi kalian punya pet shop kayak gitu. Misalnya kalian punya pet shop, tapi kalian juga harus perhatikan, kalau kalian menyediakan jasa grooming, kalian nggak boleh mandikan kucing pada saat demam. Oh, kucing ini harus di-tem dulu ya, dicek suhunya. Apakah dia masuk suhu normal, baru bisa dimandikan. Tapi kalau misalnya dia hipotermia ataupun dia demam, ya kalian jangan mandiin. Terpaksa kita harus tunda dulu pengobatan penyakit kulitnya seperti itu. Ya, dan kita bisa tetap kasih tadi untuk mengatasi si Demodex-nya itu sendiri ya, menggunakan spot on dan sebagainya. Dan ini ternyata ada lanjutannya dok dari pertanyaan. Gimana sih Arca? Terpisah dok sama yang tadi. Tapi lanjutannya yang tadi. Dan apakah dengan pengobatan topikal dengan salep efektif apabila digunakan? Pertanyaannya ternyata dari Kurniawan Hartono. Kalau ditanya bisa atau enggak, bisa ya, tergantung bahan aktifnya. Tapi saya itu hampir nggak pernah dengar sih kalau untuk demodekosis itu pakai salep. Mungkin ada beberapa dokter yang prefer ke sana ya. Tapi kalau kamu tanya saya, my opinion gitu, dari opini saya sendiri, kita lihat kondisi kulitnya aja dia butuh sekali cleansing ya. Dia butuh yang follicular flushing ya. Secara follicular dia ada follicular flushing, kemudian ada degreasing, di mana dua itu adalah fungsi deep cleansing. Kalau kalian cewek-cewek ya pakai toner, pakai pencuci muka, pasti ada yang istilah deep cleansing lah, apalah gitu. Sama gitu, di hewan juga butuh. Kenapa? Pada kasus demodekosis itu sebumnya banyak terjadi. Banyak numpuk di permukaan, sehingga kita harus berusaha bersihin dulu ya dari debrisnya. Seperti itu. Supaya persembuhannya tuh cepat. Kalau misalnya kalian kasih dalam bentuk preparat sediaan lain, mungkin bisa, tapi saya nggak menjamin waktunya. Terutama agennya kan ada di dalam nih. Jadi kita memang harus kasih untuk membunuh agennya ini ya menggunakan spot on. Nah, kenapa kita pakai terapeutik pendekatan dengan mandi? Karena tadi untuk membersihkan dan juga ada bahan aktif yang kita ingin kontak langsung ke kulitnya. Dalam hal ini adalah untuk menghilangkan infeksi sekundernya. Tadi makanya dikasih benzoyl peroxide itu untuk antibakterianya. Karena biasanya pada kasus demodex ini dia pasti garuk sampai berdarah-darah. Mungkin kalian yang pernah mengalami anjing atau kucing ya, demodekosis pasti berdarah-darah dan kayak benyek gitu. Jangankan dilihat dipegang aja, aduh sedih gitu. Jadi ya, memang banyak sediaan, tapi di sini saya rekomendasikan yang kombinasi mandi dan juga spot on. Gitu Ersya. Oke, terima kasih dokter. Ini untuk pertanyaan terakhir ya teman-teman, saya bacakan dari Aurung Wanda dari UGM. Izin bertanya dokter, bagaimana perhitungan dosis untuk terapi shampoo dan juga moisturizer? Apa yang bisa digunakan dan aman bagi kucing serta anjing? Terima kasih. Sama-sama. Ini pertanyaan yang bagus ya. Terima kasih Wanda dari UGM. Tadi mungkin saya sempat kasih lihat di PPT saya ya. Di situ ada konsentrasi ya. Terutama untuk chlorhexidin. Karena rate dari chlorhexidin ini sangat berpengaruh gitu terhadap efeknya sebagai antibakterial untuk topikal seperti itu ya. Dan mungkin kalau kalian lihat nanti, kalian pinter-pinter baca label. Misalnya kalian beli nih medicated shampoo. Kalian sebagai dokter, aduh saya tuh dikasih marketingnya ini, katanya bagus. Tapi kalian pinter-pinter deh baca label. Berapa konsentrasinya? Nah, konsentrasinya itu harus 2%. Di bawah dari itu tidak recommended. Ya. Kemudian, yang tadi saya bilang,
terkait dengan volume, boleh deh volume. Berapa sih? Kalian pasti bingung. Aduh, saya ngasihnya setengah botol apa 1 botol penuh. Itu kan juga jadi bahan pertanyaan. Saya ngasih berapa ya? Kalian jangan salah, kasihnya cukup 3 mili. Cukup 3 mili sedikit aja. Di tangan kalian gitu 3 mili itu udah cukup. Makanya tidak disarankan itu memberikan terapi grooming ya dalam grooming itu cuma 1 kali mandi menggunakan medicated shampoo. Kalian harus bersihkan dulu dengan sampo yang normal, udah bersih gitu ya, sudah bersih dari kotoran dan sebagainya. Kemudian baru kalian kasih dia kontak gitu dengan bahan aktifnya. Even cuma 3 mili. Ya, even cuma 3 mili. Dan menariknya dari sampo ini, kalau misalnya, "Dok, sebenarnya lesionya cuma sedikit kok, kecil. Masa saya harus mandiin anjing atau kucing saya?" Tidak perlu, ya. Kalian bisa langsung kasih di lesionya aja, tidak perlu secara sistemik. Kecuali jamur. Saya sarankan sih semuanya. Dan beberapa kasus tertentu harus di clipping. Ya, terutama yang long hair. Kayak gitu. Fungsinya apa? Supaya cepat sembuh intinya adalah supaya dia kontaknya tuh nggak stuck di rambutnya, tapi dia memang langsung ke kulit karena target kita adalah kulit seperti itu. Oke? Terjawab nggak, Wanda? Ada tadi di mana ya di atas? Oh ya, moisturizer apa yang bisa digunakan? Moisturizer yang mengandung ceramide kalau saya boleh ngomong ya. Memang ada banyak moisturizer. Ada yang kandungannya pirokton-olamin, monosakarida, ada yang kasusnya pakai vitamin E. Tapi kalau ada kandungan ceramide itu jauh lebih penting. Buat saya aja nih, saya tonernya pakai yang berbahan ceramide. Kenapa? Karena ya itu tuh ngaruh banget untuk kelembaban alami kulit. Di hewan itu juga, terutama tadi yang untuk kasus-kasus atopic dermatitis. Itu kamu kasih itu ya, hewan kamu pasti nanti cepat banget bagus banget kulitnya. Ketimbang kalau kamu kasih moisturizer yang non ceramide seperti itu. Jadi kalian cari nih ceramide. Kalau ada itu pakai aja, itu bagus. Ya, bisa penggunaannya bisa pakai spray ya. Jadi tergantung biasanya yang dijual tuh dalam bentuk spray atau ada yang juga bisa diencerkan, itu ternyata masih efektif. Seperti itu. Dok, ini ternyata ada satu ekstra pertanyaan dari Amelia Alfatiani Putri Dedeo, UWKS. Selamat malam dokter, izin bertanya, apakah memandikan anjing atau kucing menggunakan shampoo yang biasa digunakan oleh manusia untuk keramas berbahaya bagi kulit hewan tersebut? Terima kasih dokter. Om baca yang mana? Oh, bukan dari sini ya, tapi dari YouTube ya? Iya. Sorry. Bisa diulang nggak ya, Risha? Oke, saya ulang ya dok. Apakah memandikan anjing atau kucing menggunakan shampoo yang biasa digunakan oleh manusia untuk keramas berbahaya bagi kulit hewan tersebut? Pertanyaan bagus. Karena pasti banyak yang pelaku-pelakunya di sini ya. Mahal dok kalau beli yang khusus anjing atau kucing. Aduh. Kalian tahu nggak pH-nya beda? Dari situ aja jawabannya. pH human dan pH anjing dan kucing itu beda. Ya. Kita itu slightly acid 5,5. Ya. Kita beda dengan anjing dan kucing. Jadi kalau kita paksakan pakai produk human, mungkin nggak kelihatan di pemakaian 1-2 kali, tapi kalau kalian rutin ya pasti akan ada timbul permasalahan atau permasalahannya nggak sembuh-sembuh seperti itu. Jadi jawabannya nggak bisa. Harus pakai yang khusus hewan. Dalam hal ini adalah anjing atau kucing. Anjing ya anjing, ya kucing-kucing. Kalau misalnya dia bilang bisa untuk anjing dan kucing, pakai. Ikutin labelnya ya. Karena suatu industri shampoo ya, manufacturing ataupun itu cosmetic agent gitu,
dia sudah memperkirakan sampai ke sana. Jadi dia tidak menggunakan basic human, mereka punya penelitian sendiri. Jadi makanya kenapa mahal gitu. Makanya kenapa dia cenderung mahal. Aduh, satu botolnya aja bisa 65.000. Oh ya, kalau saya belinya malah impor 180.000. Ada yang 250.000. Emang. Apalagi yang ada bahan aktifnya itu jauh lebih mahal. Tapi kan tadi saya bilang pemakaiannya sedikit kok. Kalau yang ada bahan aktifnya itu cukup 3 mili. Kayak gitu, Ersha. Baik dokter, terima kasih. Ini kan udah selesai ya tanya jawabnya. Untuk seluruh peserta, teman-teman peserta, mohon mengisi absen ya sama kuesionernya dengan nama yang benar. Karena mungkin nanti berimbas ke e-sertifnya. Takutnya kalau kalian ngisinya salah, nanti di e-sertif salah juga. Jadi mohon diperhatikan ya ngisinya ya. Oh ya dokter, sama ini dok, pemilihan pertanyaan yang terbaik. Yang mana dok? Dia yang bakal dapat door prize kedua. Aduh. Saya yang milih ta, nggak kamu aja kan, Neng? Iya dong, dokter yang milih. Atau yang mana? Tadi saya juga. Gini aja deh. Saya kasih ke yang tadi jauh-jauh udah nanya. Kalian yang dari kampus saya kan sering dapat surprise dari saya. Kita kasih aja buat teman kita, Aurum Wanda dari UGM ya. Gak apa-apa ya, Ersha? Ya, oke. Terima kasih dokter. Ya, untuk sama-sama. Kak Aurum Wanda, nanti silakan menghubungi CP kita ya. Ini yang Humas Lidra, nanti menghubungi Lidra untuk konfirmasi hadiah door prize-nya. Oke, setelah sesi tanya jawabnya selesai, di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan kesimpulan kita pada malam hari ini. Mungkin teman-teman yang lain punya kesimpulan yang lebih bagus ya, tapi untuk dari saya kira-kira kesimpulannya untuk malam ini kita dapat menggunakan terapi shampoo untuk merawat kulit anjing atau kucing kesayangan kita. Dapat diketahui bahwa shampoo memiliki berbagai kategori berdasarkan fungsinya, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri kita malam hari ini. Untuk terapinya, pertama kita harus pakai shampoo normal dulu, agen pembersih, baru yang kedua yang mengandung bahan aktif. Saat dimandikan dengan shampoo itu kita bersihkan selama 15 menit ya, lalu dibasuhnya selama 5 menit agar dia bisa kasih efek biar menghidrasi. Ya, menghidrasi. Menghidrasi. Jadi dari aku itu kesimpulan kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa pakai moisturizer, Neng. Ya, moisturizer-nya lupa teman-teman. Bukan cuma rambut kita aja yang butuh moisturizer ya. Kucing kita juga butuh. Untuk pemenangnya tadi Kak Wanda sama Kak Dini, jangan lupa follow Agi WPA ya. Kalau nggak follow, hangus hadiahnya buat moderatornya nanti ya. Kalau nggak follow. Oke. Untuk acara malam hari ini sampai di sini ya teman-teman, kita closing dulu. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi dan tanya jawab pada malam hari ini telah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi-materi luar biasa dari Dr. Hewan Siti Gustiningrum tentang therapeutic dermatological skincare for cat. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih kepada dokter yang telah membagi ilmu tentang therapeutic dermatological skincare for cat untuk kita semua. Sama-sama, Neng. Jangan lupa foto bareng. Ayo foto bareng dulu atuh. Ya, foto bareng. Ya deh, foto bareng dulu. Ya Allah, iya sebentar sayang. Sayang.
Oke, Hayo yang foto on cam bareng. semuanya on cam, semua on cam dulu. Ayo nyalain semuanya teman-teman. Nanti nggak ke foto kalau nggak on cam. Pecinta hewan kesayangan, cat lover. Saya juga cat lover ini. Bucin. Bucin banget. Udah nyala semua? Udah nyala semua belum? Ayo jawab coba. Nanti kirim ke saya ya, Neng. Iya dokter, siap. Oke. Ya. Kasih aba-aba ya, Neng. Ya. Yang kasih aba-aba ada panitia lain, PDD-nya dok. Sebentar. Aduh, repot amat. Oke, teman-teman PDD, bagaimana? Sudah bisa? Oke. Mana nih PDD-nya? 1, 2, smile. Oke, satu lagi ya PDD, teman-teman PDD. Iya, saya Ini cerahin berapa juga kali? nih. Mau berapa kali nih fotonya? Alah, nggak usah lama-lama, Neng. Ayo, satu kali lagi, ayo. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3, smile. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih. Ya, sama-sama ya, Neng. Semuanya teman-teman yang udah mau dengerin hari ini, malam ini ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak dokter. Semoga ketemu lagi ya di kampus. Ya dokter. Amin. Kangen sekali dok. Oke, kita lanjutkan penutupannya tadi ya dok ya. Nah ya, hayo. Terima kasih juga untuk para audiens yang begitu antusias menyimak dan bertanya. Makasih untuk semua yang sudah bertanya. Maaf ya, nggak semua kebagian hadiah. Hadiahnya ilmu aja buat yang nggak kebagian door prize ya. Kita semua kan dapat ya. Terus terima kasih kepada semua panitia yang sudah bekerja keras untuk terlaksananya acara kita pada malam hari ini. Mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi kelancaran kepada acara kita malam hari ini. Sekian dari saya, moderator, dan juga dari panitia semua. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Maaf kalau ada yang nggak bisa masuk tadi, invite-nya telat atau gimana. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kampus atau di acara yang selanjutnya. Oh ya, untuk saya mengingatkan lagi untuk teman-teman semuanya, jangan live dari grup WhatsApp dulu sebelum sertifikatnya dibagikan ya. Kalau udah live duluan sebelum sertifikat dibagikan, nggak nanggung ya kalau sertifikatnya nggak nyampe. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dadah. Terima kasih dok. Ya, teman-teman semua, selamat istirahat. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama semuanya ya. Makasih ya. Siapa itu? Siapa itu? Ego. Siapa namanya? Buka dokter. Halo. Cute. Cici namanya tuh dok. Ersha, ini kamu di mana? Lidra, mana kamu? Ayo Kamu di mana, Neng? Di Jabar. Lidra. Oh, di rumah ta? Belum pulang. Iya, Belum balik. Iya, nggak apa-apa. Namanya juga lagi pandemi. Sehat-sehat ya, Neng ya? Sangat aku ya.
Ini saya tuh kayak apa ya, lagi reunian IPNH gitu. Saya lihat tadi, ini mahasiswa IPNH KB. Aduh, ini Atar. Yang lompat, Dok. Dia Iya. lompat meja saya kaget. Iya. Kasian IPNH yang sekarang ya. Nggak belajar masak-memasak lagi. Iya, Dok, mereka online. Terus nggak mengalami kehororan dengan saya. Nggak dapat surprise. Iya benar. Oh, buat teman-teman peserta boleh live ya. Ada yang masih. Itu kucing kamu? Ini kucingnya Ayu, Dok. Kucing saya, Dok. Tuh. Ya ampun. Lompat ke meja, Dok. Panik saya, Dok. Siapa namanya? Charcoal. Mentang-mentang kayak kayak itu ya. Hitam. Ini Charcoal. Lucu banget Ya udah. Selamat malam ya. Saya live ya. Makasih ya semuanya ya. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter. Selamat malam, Dok. Selamat istirahat. Good night, dokter. Dadah. Jangan lupa nilai A. Selesai, guys. Terima kasih buat semuanya, teman-teman panitia aku tercinta. Wah. Ini udah nggak ada orang kan? Panitia doang kan? Itu Kak Ersa kenapa pakai background, Kak? Karena di belakang aku ada lemarinya Ayu. Ada lemariku. Sertifikat. Guys, ini ada yang minta link absen nih. Bisa dibagi di grup nggak? Atau aku suruh hubungin? Salam WPA. Ya, salam WPA. Raise your pet. Kurang kompak. Salam WPA. Raise your pet. Siap. Kamera. Thank you kamu udah datang. Halo, salam WPA. Raise your pet. Oh, raise your pet. Mantap acaranya. Terima kasih udah join. Mantap. Diisi ya kuesionernya. Itu untuk absen loh. Katanya mau salam yang di samping itu. Enggak sembarangan Messi ini, ngawur. Siapa aja ini? Oke. Hah? Oke, mantap. Wih. Baiklah. Bukan deh kayaknya, itu background. Ini gak sih? Kalau mau semua. Lihatlah background. Iya kayak gitu ya guys, background aslinya. Bisa dilihat. Yang asli tidak seindah yang tadi ya? Iya, makanya dikasih background, saya. Kalau enggak Mari gitu. Doi yang malu, aku sih nggak apa-apa. Udah kebuka lagi lemarinya, astaga. Naya berisik. Terus sekarang nunggu apa? Nggak nunggu apa-apa sih. Ngeliwet. Mangga. Yuk kita makan, guys. Mama tuh bareng. Mana YouTube-nya? Konsumsi. Mana makannya? Goputin dong guys, nggak bawa duit nih. Goka yang di YouTube bantuin dulu. Halo, iya. Halo, dokter. Halo. Siapa, Pak? Apa kabar? Hah? Boleh mandi nggak, dok? Mana udah nggak berdarah? Boleh. Itu gelasnya dari siapa, Nay? Boleh mandi nggak? Silahkan. Boleh. Tadi benom dari siapa itu? Apa? Tadi ada benom dari siapa itu? Kok nggak asing aku botolnya? Iya. Pelan-pelan ya, Pak Dimas. Kamu ya. Jilbabnya minjem, guys. Boleh.
Ini. Jam siapa Om? Buka. Pinjam tetangga. Ampun. Bisanya. Ini tadi barusan. Kan kakaknya ke susu buru-buru mau Udah ada. ya guys, sudah selesai ini. Dia kira dia mau Akhir Guys, boleh live nggak? tidur jatuh ini masih live YouTube ya? Wah, YouTube dari tadi lihat. Emang matiin dulu kan. ini lagi saya balut. Udah tidur Kak. Ena udah pingsan ya kayaknya. Saya tidur, sumpah saya tidur. Siapa? Dulu suruh matiin lah YouTube-nya. Anunya Pak, tulangnya. Cuman kan dia anaknya kan gitu. Kalau kakaknya ke susu-susu mau pergi, dia pengen ikut. Siapa dok? Nangis terus. Enggak, ini kan tadi saya bius toh. Terus udah ini udah tidur, udah maksudnya udah santai aja. Pertamanya dia nangis. Maghrib tadi Pak. Maghrib ya? Maghrib. Kamu dokter, gimana perhitungan? Iya, ya itu lah. Mau lepas. Hati saya tadi semedot ya. Hati saya tadi langsung rasa YouTube, coy. Iya dok, pasti dok. Gimana rasanya? Anak saya nangis. Aduh. Tapi untunglah dokter bisa nangani kan. Coba kalau saya sakit dok. Jangan dong. Saya kan bingung mas itu. Nanti Bapak nangisnya ke saya dong. Aing salfok sama itu Nay, suaranya Nay. Terus kalau kayak gitu dok, Bentar. gimana dok? Itu tadi Apa? kan itu saya identifikasi dulu kenapa gitu. Sekarang dia dikasih penahan